Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 3C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mengikuti program MBKM pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Tata Negara pada pertemuan ke-13 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Jaka Santos, SHLLM. Pada pertemuan ke-13 pembahasannya mengenai partai politik yang dikutip dari perkuliahan umum Profesor Bagirmanan. Partai politik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda atau zaman kolonial. Sejak awal abad ke-20 misalnya, ini seperti yang dipimpin oleh 3 serangkai yang sudah menuntut Indonesia merdeka. Ada juga organisasi yang bukan partai politik tetapi sangat berpolitik, misalnya di negeri Belanda, Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sukiman, tetapi sangat terkenal ketika dipimpin oleh Bung Hatta. Ada 2 hal yang diingatkan. Yang pertama, jika pemimpinnya diadili tetapi partai politiknya tidak akan dibubarkan oleh Belanda, dan Belanda tidak pernah membubarkan parpol. Yang kedua, di masa Jepang tidak ada partai politik karena dilarang. Lalu pada waktu proklamasi atau seminggu setelah proklamasi, PPKI membuat beberapa penetapan. Yang pertama, penetapan berdirinya Komite Nasional. Yang kedua, dibentuknya Penolong Badan Perang. Yang ketiga, dibentuknya Keamanan Rakyat, yaitu ada partai politik yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia. Seminggu kemudian ada perubahan lagi, yaitu pada tanggal 31 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 3 November 1945 ada anjuran pembentukan mendirikan partai politik karena berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berkaitan dengan maklumat Presiden tanggal 16 Oktober nomor 10 tahun 1945 di Bogor. Yang kedua, berkaitan dengan maklumat pemerintah pada 14 November 1945 tentang pembentukan Kabinet Syahrir. Maka sejak saat itu menjalankan sistem parlementer, kedudukan KNIP sebagai DPR menjadi kuat. Maka dari itu KNIP harus diisi oleh partai politik. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden menjadi pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen atau KNIP atau DPR sementara. Nah, dilihat dari segi hukum tata negara dengan perubahan sistem parlementer itu antara tahun 1945 akhir atau 1946 sampai 1948 ada 4 kabinet, yaitu yang pertama Kabinet Syahrir 1, yang kedua Kabinet Syahrir 2, yang ketiga Kabinet Syahrir 3, dan yang keempat Kabinet Amir Syarifuddin. Nah, maka terjadilah instabilitas pemerintahan, sistem parlementer dan sistem partai banyak atau multi partai sistem. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS bubar menjadi Negara Kesatuan. Nah, ketentuan RIS ini diubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Nah, konstitusi RIS menyatakan serta merta berlaku sistem parlementer, maka mengakibatkan stabilitas pemerintahan. Nah, baik sebelum pemilu maupun setelah pemilu, bahwa Undang-Undang Dasar 1950 sementara diterapkan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1950 dan pemilu diselenggarakan pada tahun 1955 sampai Dekret Presiden 1959. Terjadi instabilitas pemerintahan, ada 7 kabinet antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Nah, akibat banyaknya partai yang masing-masing mempunyai interest untuk berkuasa, pernah terjadi di Prancis antara 1873 sampai 1940. Nah, itu ada 99 kabinet dalam waktu 70 tahun. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.